Masih bersama saya Budiman Tanerojo di satu meja. Saya kembali ke Anggara, Institute for Criminal Justice Reform. Ya, ancaman hukuman untuk pencemaran nama baik sudah dikurangin. Deliknya diubah dari delik umum dan menjadi delik aduan. Sebenarnya apa yang masih keberatan dari Anda? Pertama, yang banyak orang nggak tahu adalah penghinaan itu, perbuatan penghinaan itu diatur oleh 6 undang-undang yang berbeda di Indonesia dengan ancaman yang bervariasi. Nah, frasanya sendiri buat kami karet, karena penghinaan itu sebenarnya nama bab. Nama bab kalau di KUHP. Perbuatannya macam-macam, ada menista, ada fitnah, ada pengaduan fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, macam-macam. Ada 6 jenis perbuatan penghinaan. Jadi ketika itu dikumpulkan jadi satu, jadi nggak pas. Jadi kenapa saya bilang nggak pas misalnya diskusi soal cyberbullying. Itu sebenarnya kalau mau diambil itu kita ngatur di penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu ancamannya cuma 45 hari di KUHP. Tapi begitu lihat Undang-Undang ITE, misalnya meskipun kemudian kata bullying itu hilang, itu 4 tahun. Bayangin, 45 hari ke 4 tahun. Jadi ada pengurangan hukuman tapi juga penambahan hukuman pada sisi yang lain. Betul. Kemudian ada lagi yang sering untungnya ini nggak pernah digunakan. Saya nggak berharap ini digunakan sama Pak Agung dan teman-temannya ya. Karena misalnya penghinaan terhadap pegawai negeri, itu pidananya adalah ditambah sepertiga dari pidana pokok. Nah begitu ditambah sepertiga, 4 tahun tambah sepertiga, ya jadi 6 tahun juga. 750 ditambah sepertiga, tetap juga jadi 1 miliar. Artinya tidak ada perubahan yang berarti sebenarnya. Nah yang kita mau kan sebenarnya kita kembali dulu, bayangin ada 6 undang-undang mengatur soal satu perbuatan. Buat kami ini salah satu ciri negara korup tuh ya seperti ini. Negara? Negara yang korup. Satu perbuatan diatur dengan 6 undang-undang yang berbeda. Nah untuk menghilangkan kesan negara korup, ya kita cukup punya satu. KUHP cukup menjangkau perbuatan-perbuatan yang terjadi di dunia maya. Misalnya penyebaran kebencian, penghinaan, semua bisa dijangkau. Tidak ada bukti tidak bisa. Oke, saya ke Brigjen Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Mabes Polri. Anggara mengatakan ini negara korup. Satu pasal dijerat dengan 6 undang-undang. Nah kalau polisi bagaimana menerapkan undang-undang itu sendiri? Ya, kita selalu mulai dari apa yang kemudian dipermasalahkan. Kalau itu yang dipermasalahkan orang per orang dalam konteks biasa, itu mungkin di undang-undang KUHP sudah bisa menjangkau itu. Tapi kalau kemudian permasalahan itu dia karena terkait dengan konten yang disebarkan melalui internet, itu kita kemudian harus melihat undang-undang ITE seperti apa. Kalau itu terkait dengan yang lain yang lebih spesifik, namanya terkait dengan undang-undang pilkada, namanya itu juga akan kita lihat kontennya. Jadi lihat daripada spesifik masalahnya. Ini yang kita lihat dengan penerapannya. Kalau kita lihat kepada kasus yang terakhir yang dijerat oleh Mabes Polri dalam kasus Rashmani sebetulnya, apa sebenarnya yang mau dijeratkan kepada tersangka itu sebenarnya? Dia mengambil uang sendiri. Lalu kemudian dia mengumumkan dia mengambil uang kepada khalayak gitu? Sebenarnya cara melihat kita adalah melihat secara makro dulu, melihat secara lebih luas. Bahwa Rashmani itu sesuatu yang harus kita lihat dengan objektif. Bahwa kalau Rashmani hanya mengikuti pemahaman yang pendek, sebagaimana tersangka miliki pemahaman apa itu Rashmani, dia tidak bisa jelas dengan clear tentang apa itu. Kemudian impact dari Rashmani itu sendiri kan sangat luas ya. Jadi kita berangkat dari situ. Maka kita melihat bahwa ada hal yang harus kita lakukan sesuatu ini. Kalau kemudian jangan sampai membuat provokasi ini menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita, yang lebih luas. Maka harus kita ambil langkah. Maka kemudian kita melihat, kita tidak melihat dalam konteks Rashmani itu sebagai satu problem. Problemnya adalah ketika mari tarik uang milik orang-orang disebutkan adalah kafir, yang lain itu konten itulah yang kemudian kita persoalkan karena kemudian kita tahu bahwa bank itu milik orang banyak bukan milik orang kafir. Itu kemudian kita harus verifikasi lagi dengan ahli bahasa untuk memastikan bahwa bahasa yang dia tampilkan dalam konten Facebook itu adalah sesuatu yang melawan hukum. Itulah yang kemudian kita pastikan lagi dengan ahli pidana. Pada dasarnya sebenarnya kita Polri menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang. Dan revisi undang-undang ITE sekarang lebih memberikan definisi yang lebih clear dan jelas untuk Polri untuk menindak sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang ITE? Saya melihat ini lebih ke arah keadilannya yang ingin dicapai.
Keadilan bagi semuanya ya Pak, artinya bagi pelaku sendiri tidak kemudian ancamannya terlalu berat dalam hal ini. Kemudian bagi kita polisi juga berprosesnya tidak berumit. Karena kita tahu ketika Undang-Undang ITE yang lama, apabila kita ingin melakukan upaya paksa, itu kita harus izin dulu dari pengadilan melalui kejaksaan. Itu satu proses yang panjang yang kadang-kadang tidak efektif ketika dihadapkan pada hal yang cepat harus kita lakukan. Oke. Nukman Lutfi sebagai pegiat media sosial dan juga pengamat media sosial, ada keadilan bagi masyarakat, tapi revisi Undang-Undang ITE ini adil juga bagi pengguna media sosial. Kalau harapannya sih udah itu dihilangkan pasal itu. Pasal penghinaan. Iya. Oke. Harapannya begitu. Tapi ternyata kan hasilnya dikurangi. Buat kita yang hidup di media sosial itu sebenarnya kabar gembira. Karena apa? Tidak serta-merta langsung masuk penjara. Karena ancaman hukumannya udah turun. Udah turun, jadi 4 tahun. Dulu kita tuh sempat rame karena apa? Itu dimanfaatkan untuk mengecat orang yang nggak disukai. Dan kebanyakan pelapor itu justru penguasa. Bukan publik yang bertengkar, enggak, tapi penguasa. Kenapa pasal penghinaan menurut Anda harus dihilangkan? Apa orang boleh dihina? Loh, misalnya? Ini ancaman hukumannya yang terlalu berlebihan. Enggak, tadi kan di awal mengatakan sebaiknya dihilangkan saja pasal soal penghinaan itu. Saya acuannya kan ada KUHP. Oke. Ada KUHP. Oh, cukup diwadahi di KUHP. Iya, di situ aja cukup. Karena gini, namanya juga Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya tujuannya kan untuk itu. Tapi sekarang orang kenalnya Undang-Undang ITE itu Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Sudah salah arah ini. Padahal ini kan kita penting punya undang-undang ini untuk meningkatkan, mengatur segala transaksi elektronik yang masa depan kita tuh ada di situ loh. Kita tuh udah nggak bisa lepas dari elektronik itu. Dalam konteks e-commerce ya? Iya betul, banyak e-commerce perbankan dan lain-lain. Tapi sekarang lebih banyak terkait berkaitan dengan tidak pidana penghinaan. Kita sekarang jadi kacau nih, undang-undang ITE itu undang-undang apa sih? Apa yang salah? Pencemaran nama baik. Ya karena digunakan untuk itu doang. Oke, betul Mutia. Undang-undang ITE digunakan hanya untuk pencemaran nama baik, tapi untuk transaksi elektronika, untuk e-commerce nggak berkembang sebetulnya. Undang-undangnya sudah ada, perihal berkembang atau tidak kan itu juga banyak tangannya. Ada pemerintah, ada kesiapan masyarakat dan lain-lain. Jadi jangan kalau itu jangan disalahkan ke undang-undangnya. Di undang-undang itu sudah mengatur juga mengenai transaksi elektronik secara menurut saya cukup jelas. Hanya kemudian kalau kita masuk ke pasal perbuatan yang dilarang, kan memang biasanya kalau ini perbuatan yang dilarang, maka itulah fokus masyarakat karena itulah batasan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi saya sebagai politisi yang dulu juga punya background media sangat setuju dia harus terus ada, tapi juga di saat yang bersamaan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan norma-norma kita di Indonesia, termasuk norma hukumnya gitu. Nah, ya begitu makanya kemudian ada pengurangan. Jangan salah loh, kita ketika di DPR itu pasti harus banyak sekali mendengarkan dan ada juga yang ingin malah ditambah saja seperti saya sampaikan tadi gitu, Mas. Oke. Hukumannya gitu. Oke. Ada juga yang bilang hukumannya ditambah saja karena begini, saya ambil contoh deh. Kasus Buniani misalnya kan kita lagi membahas soal ujaran kebencian ya. Ya. Soal ujaran kebencian, tapi sebaiknya ujaran kebencian kita bahas setelah jeda berikut ini.